warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa qala Allah ta'ala aizan, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pertengahan bulan Rabiul Awal tahun ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini, hari ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kemurahannya, kasih sayangnya. Wabil khusus kasih sayang berupa taufik, hidayah, inayah, dan ma'unah, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka terus-menerus tak berhenti berikhtiar untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan majelis ilmu ini mudah-mudahan kita merasakan kita sedang berada di raudatin, di taman, min raudatil jannah, di antara taman-taman surga, sehingga Allah kemudian menginstruksikan para malaikat untuk membentangkan sayap-sayapnya seraya mendoakan dan memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, hingga Allah menurunkan sakinah fi qalbi, menurunkan ketenangan dalam hati kita, sehingga kita semakin fokus kepada Allah, gitu ya. Kita semakin mampu dewasa mengabaikan dorongan-dorongan selain kepada Allah, baik dalam an-niyah, dalam niat maupun dalam aspek pertimbangan atau dalam aspek melihat sesuatu dan melakukan sesuatu yang di dalamnya ada perintah Allah. Kita tidak membuat pertimbangan kecuali pertimbangan itu adalah pertimbangan dari pertimbangan-pertimbangan bujukan setan. Kita menjauhi pertimbangan dari bujukan makhluk yang lain, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia yang cenderung akan mengotori jiwa kita, mengotori amal kita, sehingga amal kita menjadi amal yang terputus dari keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi kita awali kembali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita juga bersalawat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, sebelumnya Ustadz bertanya kembali, apakah suara Ustadz terdengar dengan jelas? Jelas Ustadz, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan kita masih
masuk bab terkait dengan amalan-amalan atau amaliyah yang menghindarkan kita dari api neraka, ya. Coba kita ulang. Amalan yang pertama apa? Meneteskan air mata. Meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, Zikrullah. zikrullah. Yang ketiga, Tubu ilallah. tubu ilallah. Dan yang keempat adalah Inabah. yang keempat apa? Fadilah murokobah wal inabah. Oh ya, betul sekali. Fadilah al-muraqabah wal inabah. Dan kita sudah menganggap tuntas pembahasan mengenai muraqabah, dan kita sudah masuk dari pertemuan yang lalu terkait dengan inabah. Nah, pada pertemuan yang lalu inabah kita sampai kepada apa pembahasannya? Sampai kepada Makna inabah dari bahasa. oh iya. Oke, makna inabah dari bahasa atau lughatan, dari lughahnya ya. Nah, kemudian hari ini kita lanjutkan dua hal, yaitu makna inabah dari sisi istilah syarak, kemudian bagaimana inabah dibahas di dalam Quran. Ya, jadi gitu ya. Baik, kita mohon kepada Allah semoga dengan kita belajar tentang inabah ini, kita oleh Allah diberikan apa? Kemampuan, diberikan kekuatan untuk mampu memiliki mental, sifat, dan karakter inabah. Gitu ya. Sebagaimana Allah mensifati para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah mensifati para hamba-hambanya yang soleh. Gitu ya. Kenapa? Karena inabah ini begitu penting. Karena setiap nabi dan rasul itu selalu berinabah. Sebagaimana sudah kita bahas yang lalu. Ya, bahkan kalau kita melanjutkan pembahasan dari istilah syarak ya, coba kita buka kitabnya Madarijus Salihin ya. Kitabnya siapa ini? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Nah, kalau dari sisi bahasa, kita sudah membahas agak panjang ya, menggunakan pendekatan 3 kitab ya. Menggunakan pendekatan berapa kitab kemarin? 3 kitab ya. Kitab yang cukup, maksudnya itu masyhur karena dipakai oleh banyak ulama. Baik kitab Mu'jam Muqayyis Al-Lughah, kemudian yang terkenal lagi adalah Lisanul Arab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Mansur, sampai kita mencoba mengambil dari ini ya, penjelasan Ibnu Athaillah yang termaktub dalam kitab tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, gitu ya. Nah, sekarang kita ke sini. Bagaimana penjelasan detail terkait dengan makna inabah dari sisi terminologi atau dari sisi istilah syarak. Gitu ya. Dalam Madarijus Shalihin ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa al-inabah adalah menggapai ridha Allah, gitu ya. Jadi motivasi dari amal inabah ini adalah kembali menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibarengi dengan kembali kepadanya. Kembali kepada Allah. Atau kembali kepada Allah ini dalam rangka apa? Tubuh. Bertaubat kepada Allah pada setiap waktu. Ya. Ingat catatannya pada setiap waktu. Gitu. Kalau Rasulullah mengajarkan dengan membaca istighfar 100 kali minimal dalam
sehari. Tentunya ini harus dengan apa catatannya apa? Ibnu Qayyim memberikan catatan harus dengan mukhlisin, dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ternyata inabah itu hobi, kesukaan para nabi rasul dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Karena ini adalah kesukaannya para nabi, para rasul dan hamba-hambanya yang soleh, yang beriman dewasa, tentunya kita berharap kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, yang memiliki kesukaan, memiliki hobi, memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki mental inabah. Jadi seperti itu. Ya. Nah, lebih jauh terkait dengan al-inabah ini, Ibnu Qayyim menjelaskan ternyata inabah itu ada 2 tingkatan. Inabah itu ada 2 tingkatan. Ada berapa tingkatan? Ada 2 tingkatan. 2 tingkatan. Perhatikan baik-baik. Sampai nanti kita bisa meneliti, kita bisa melihat, bercermin kepada diri kita, kira-kira kita di tingkat yang mana? Sudah masuk di tingkat inabah yang mana atau belum masuk pada tingkatan inabah gitu ya. Sekali lagi kalau sudah membahas ini nanti kita bisa bercermin meneliti diri kita, kira-kira kita itu berada di inabah tingkat yang ke berapa gitu ya, atau kita sama sekali belum memiliki, belum masuk kategori hamba yang punya sifat karakter mental inabah. Nah, hal itu bisa kita persani dari penjelasan Ibnu Qayyim ini. Ya. Kita bisa persani dari penjelasan sama Ibnu Qayyim ini. Gitu. Bagaimana penjelasan beliau? Jadi beliau menegaskan dalam Madarijus Shalihin ini bahwa inabah itu memiliki 2 tingkatan. Memiliki berapa? 2 tingkatan. 2 tingkatan ya. Tingkatan pertama adalah inabah pada rububiyahnya Allah. Yang kedua inabah pada uluhiyahnya Allah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan pertama adalah inabah pada rububiyahnya Allah. Tingkatan yang paling tinggi atau yang kedua adalah inabah pada uluhiyahnya Allah. Gitu ya. Bagaimana penjelasannya? Nah, yuk kita bahas membahas dua tingkatan inabah ini. Kita mulai dari tingkat yang pertama. Masih ingat apa tingkatan pertama? Iya. Pada rububiyahnya Allah. Ya. Nah, inabah ini termasuk inabah yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Inabah rububiyah itu. Seluruh makhluk biasanya memiliki inabah kepada Allah. Terkait dengan inabah rububiyah. Baik dia itu mukmin maupun kafir. Baik itu orang yang soleh maupun orang yang salah. Gitu ya. Siapapun itu dia memiliki mental inabah pada rububiyahnya Allah. Coba kita tengok sekarang. Rububiyah. Rububiyah itu kan masuk dalam apa? Masuk dalam bab apa kalau bicara rububiyah? Dalam bab tauhid gitu ya. Rububiyah itu masdar isimnya, akar katanya dari Rob. Rob itu artinya Allah Maha Pencipta. Allah satu-satunya yang mengatur. Dan Allah satu-satunya yang memelihara. Dan semua makhluk itu semua berhajat kepada rububiyahnya Allah. Karena semua makhluk Allah yang menciptakan. Semua makhluk Allah yang mengatur. Semua makhluk Allah yang memberikan kecukupan. Gitu ya. Baik mukmin maupun kafir. Gitu ya. Gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya
Baik mukmin kafir kalau dalam kondisi punya masalah bagaimana? Menyebut nama Allah. Iya, dia pasti menyeru Allah gitu ya. Iya. Orang kafir kok menyeru Allah? Kok bisa, contohnya apa? Contohnya siapa? Itu Orang kafir yang ketika ada masalah, kalau kondisi bahaya, dia menyebut nama Allah. Contohnya siapa? Siapa itu? Yang dari Mesir? Fir'aun. Fir'aun gitu ya. Ketika dia sudah tenggelam di Laut Merah dan mau dicabut nyawanya, dia baru nyadar ternyata benar Robnya Musa itu sangat berkuasa. Maka dia mau bertobat pada saat itu, mau kembali kepada Allah. Tetapi apa? terlambat. Ya, sama malaikat Jibril diambilkan itu pasir itu, sumpalin di mulutnya sehingga nggak bisa dia bertobat karena jengkel itu. Ya. Kalau sudah di ujung tanduk baru dia nyadar, gitu kan? Ya gitu ya. Itu contoh. Itu inaba rubiyah gitu ya. Artinya kalau dari rububiyah itu menunjuk setiap orang memahami dia itu diciptakan oleh Allah. Gitu ya. Apalagi konteks Rabbul Alamin gitu ya. Hatta ya hingga orang-orang kafir Quraisy mereka yang tidak menerima dakwahnya Nabi, kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, pasti mereka menjawabnya Allah. Karena orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengenal istilah Allah dari Nabi Ibrahim. Gitu kan? Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Mereka mengakui Rob sebagai Rob alam semesta, tapi tidak mengakui Allah sebagai Rabbun Nas. Tidak mengakui Allah sebagai Robnya manusia. Sehingga mereka orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwahnya Nabi. Dalilnya mana Ustadz terkait dengan inabah pada rububiyah ini? Dalilnya pada surat Rum ayat 33. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa dzurrun da'u rabbahum munibin. Da'u rabbahum munibina ilaih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan apabila manusia berada di dalam bahaya, berada dalam ketakutan, maka apa? Da'au rabbahum, mereka menyeru Rabb mereka, munibina ilai, dan kemudian kembali berinabah kepada Allah. Kamu perhatikan. Ya. Berarti kembalinya inabahnya karena apa? Merasa sudah tidak ada lagi penolong. Merasa sudah terpojok. Siapa? Nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah begitu. Jadi mereka menyadari begitu. Baik. Kita masuk jenis yang kedua, yaitu innabah pada uluhiyahnya Allah. Innabah pada uluhiyah. Ya. Kalau rububiyah kaitannya dengan Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur, Allah satu-satunya pemelihara yang berikan kecukupan kepada alam semesta ini. Kalau inabah uluhiyah, kalau uluhiyah itu asal katanya ilah. Apa artinya? Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Berhak untuk disembah. Nah, menurut Ibnu Qayyim, inabah pada uluhiyah ini merupakan inabahnya para wali-walinya Allah Ta'ala. Inabahnya para aulia gitu ya. Kenapa? Karena ternyata pada inabah karena inabah pada uluhiyah ini merupakan
inabah kembali kepada Allah yang dibarengi dengan peribadahan, ya, penyembahan kepada Allah yang di dalamnya ada kesempurnaan cinta kepada Allah. Sehingga di dalam inabah pada uluhiyah ini terkumpul 4 unsur. Berapa unsur? 4 unsur. 4 unsur, ya. Unsur pertama adalah di dalam inabah pada uluhiyah ini unsur pertama kudu ada mahabbatullah. Ada apa? Mahabbatullah. Apa itu? Ada unsur mencintai Allah. Yang kedua adalah khudu. Khudu itu tunduk kepada Allah. Jadi dia itu khusyuk wa khudu. Khusyuk dan tunduk kepada Allah. Yang ketiga adalah dia harus kembali kepada Allah. Jadi inabah uluhiyah itu di sana ada tubuh ilallah, kembali kepada Allah. Ya. Dan yang terakhir bahwa unsur yang keempat dalam inabah uluhiyah ini adalah kita itu suruh berpaling setelah kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Selain Allah. Itu. Jadi gitu. Coba diulangi. Dalam inabah uluhiyah ini terkumpul ada 4 unsur. Apa saja 4 unsur itu? Mahabbatullah. Khusyuk. Terus Khusyuk wa khudu. khusyuk wa khudu. Terus yang ketiga? Kembali kepada Allah. Ya, yang keempat? Berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Selain Allah. Ya. Oke, baik ya. Baik, sampai di sini kita seharusnya sudah punya pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang utuh terkait dengan pengertian atau makna dari al-inabah, baik dari sisi lughah dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah syarak atau terminologinya. Nah, agar kita punya pemahaman yang lebih dalam, kita buka Quran sekarang. Kita buka Quran. Terkait dengan bagaimana Quran menjelaskan tentang inabah. Ya. Bagaimana Quran menjelaskan tentang apa? Inabah. Tentang inabah, ya. Nah, jadi berikut ini kita akan bahas tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang al-inabah. Nah, dalam hal ini nanti untuk membahas tentang istilah-istilah inabah di dalam Quran, Ustaz marojiknya biar jenengan paham, biar tahu marojik itu apa? Referensi. Ya, referensinya Ustaz ambil biar kalian tahu ya. Dari sebuah kitab yang masyhur ya. Kitab yang diterbitkan di Lebanon tahun 1987. Sudah lama enggak ini kira-kira? Tahun 1987 itu berapa tahun ya dari sekarang? 34. Masa 1987. 40 berapa? 87. 87 berarti berapa? Sekarang 23 ya? Iya. Berarti berapa? 37. 36 ya? Ya betul, 36. Iya, Ustaz. 36. Sudah 36 tahun ya. Berarti ya bahasanya ya kitab ini sudah cukup lama ya diterbitkannya ya. Walaupun belum hitungan 100 tahun begitu ya. Tapi sudah ini cukup lama. Nah, kitabnya berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Quran. Itu ya. Mau diulang apa enggak? Diulang, Ustaz. Ya, nama kitabnya agak panjang. Al-Mu'jam Al-Mufahras
li alfaz Al-Quran. Itu namanya. Siapa ulama yang menuliskannya? Yaitu Syekh Muhammad Fuad, ya. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Abdul Baqi, ya. Ya. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sudah ya? Nah, yuk kita bahas. Menurut Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab ini, beliau menuliskan bahwa kata inabah, ingat nanya satu ayunan atau matobi'iyah atau dua ketukan atau satu alif ya. Menurut beliau ya, kata inabah di dalam Quran itu tertulis sebanyak 18 kali. Berapa banyak tertulisnya? 18 kali. 18 kali dalam berbagai bentuknya ya. Tidak, maksudnya bentuknya beda-beda ya. Tidak selalu ina, semuanya bentuknya tulisannya inabah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Ustadz mau menawarkan, kira-kira ini perlu dibahas napa mboten terkait dengan kata inabah di dalam Quran? Perlu Ustaz. Kalau perlu nanti, tapi kayaknya harus sabar kalau perlu. Karena ini perlu waktu. Kok bisa Ustadz? Karena 18 kata yang kita bahas. Ya, membahasnya ya tidak hanya. Jadi nanti kita akan bahas tentang apa? Kata itu menggunakan beberapa pendekatan. Ya, nggak apa-apa dibahas atau kita lompat saja ke yang lain terkait dengan pembahasan inabah. Ribon? Dibahas malam Ustaz. Oh, dibahas. Ya udah, jangan kudu sabar ya. Menuntut ilmunya kudu sabar ini ya. Kalau sudah buka Quran itu memang harus pelan-pelan dan pembahasannya agak panjang ya. Baik, kita langsung aja yang pertama ya, langsung yang pertama ya. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu istilah pertama yang menyebutkan bahwa kata inabah itu ditampilkan dalam bentuk yang pertama kata anaba ya. Apa yang pertama? Anaba. Ya, jadi alif, nun, alif, ba. Ya, jadi nanya matobi. Anaba. Nah, gitu ya. Anaba. Nah, kata anaba ini bentuknya adalah fi'il madhi. Nah, apa fi'il madhi? Kalau fi'il kan yang kita kenal fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari ya. Nah, yang ini kata anaba ini bentuknya fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Kata kerja yang terjadi di masa lampau. Di masa lampau. Berarti ini kata kerja yang sudah terjadi di masa yang lalu. Ya. Jadi kata anaba ini bentuknya fi'il madhi atau kata kerja kata kerja bentuk lampau atau di masa lalu. Berarti pekerjaannya sudah dilakukan. Nah, dalam Quran itu ada 4 kali ya, 4 kali Quran membahas istilah anaba dalam bentuk fi'il madhi. 4 kali gitu ya. Nah, cuma hari ini Ustadz bahas 2 saja, yang 2 PR ya. Dengan cari sendiri yang 2 ya. Biar jenengan itu ya kalau ada PR kan buka Quran lagi toh. Di masa-masa jenengan longgar ya. Oke, 4 kali dalam Quran itu di mana? 2 di antaranya yang hari kita bahas dan 2 di antaranya jenengan nyari. Ya. Ya. Oke, baik. 2 di antaranya Allah
sebutkan dalam Al-Quran surat Luqman, surat ke-31, ayat yang ke-15. Kata Anaba ya. Di situ apa ya? Di situ surat Luqman ya. Ayat yang ke-15 itu menyebutkan faedah dengan apa? Wattabi sabila man anaba ilayya. Ada kata man anaba ilayya. Itu titik tekannya. Man anaba ilayya. Ikutin. Man anaba ilayya. Nah itu. Nah sekarang selengkapnya tolong dibaca Al-Qurannya. Surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan jalan orang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, kita bahas dulu ya ayat ini ya. Jadi ayat ini konteksnya adalah hubungan antara orang tua dan Anaknya. anak gitu ya. Konteksnya adalah ketika orang tua itu memaksamu untuk musyrik atau berbuat syirik, kita boleh menolaknya. Ya. Tidak mentaatinya, tetapi harus dengan apa? Dengan apa? Tetap Dengan menggaulinya yang dengan baik. Ya. Jadi kita itu suruh mempergauli dengan baik ya. Jadi ya tetap maksudnya ya tetap sopan, lembut gitu ya. Nah, kemudian di sini kata anaba ya, kita udah bahas ya. Diawali dengan kata sabil ya. Ya, diawali dengan kata apa? Sabil. Sabil ya. Kenapa coba perhatikan itu di awal di hampir ayat terakhir itu wattabi sabila gitu ya, dan ikutilah jalannya siapa? Man, orang anaba, yang inaba ilayya, kepada Allah gitu ya. Jadi ada di sini sekali lagi tekannya pada kata wattabi, dan ikutilah sabila. Dia suruh ngikutin sabil. Sabil tadi apa? Jalan. Jalannya siapa? Jalannya man. Man itu orang. Orang yang apa? Anaba. Orang yang inabah. Yang kembali. Kembali kepada siapa? Ilayya. Kepada Allah. Gitu ya. Jadi dalam hal ini berarti kita suruh apa? Mengikuti jalan orang-orang yang meninggalkan kemusyrikan. Kita suruh ngikutin. Serta apa-apa yang menjadi larangan Allah kita mengikuti. Oh, ini dilarang, oke, tidak kita lakukan. Termasuk di situ kita ada larangan untuk apa? Mendurhakai kedua orang tua. dan itu kalau itu dilarang.
Salah satu larangan Allah itu. Maka ada kata kita suruh mengikuti jalan, yaitu jalannya orang-orang yang meninggalkan kemusyrikan dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah. Termasuk sekali lagi dalamnya apa? Larangan untuk apa? Mendurhakai orang ya. Kemudian ada ulama yang lain namanya al-alama tobai namanya. Tobai ya. Dalam kitab Tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kalimat man anaba ilayya, ikutin. Man anaba ilayya. Ya, ini memiliki makna yang luas. Sebentar, ini Ustadz Kak. Ini suruh ngikutin, tapi yang ikutin cuma satu ya. Ini yang lainnya mendengar suara Ustadz, betul ya? Dengar Ustaz. Dengar. Nah, kalau disuruh ngikutin, ya. Apa sudah bekerja toh, ya? Sudah aktivitas? Belum. Oh, yes. Mungkin sudah sebagian sudah ya. Oke, yang masih kondusif untuk ngikutin ya. Oke, matur suwun. Oke, kembali ke soal. Jadi al-alamah at-tobai menjelaskan yang dimaksud dengan man anaba ilayya. Man itu siapa, inaba ilayya, kembali kepada Allah, memiliki makna yang luas. Di antaranya apa maknanya? Gitu ya. Di antaranya makna yang luas itu adalah bahwa man anaba ilallah, kita itu benar-benar harus menjadi hamba yang mempunyai semangat ya. Memiliki semangat, kesenangan dan merasa bahagia ketika kita kembali kepada Allah dan mengikuti apa? Mengikuti orang-orang yang inabah ilallah gitu ya. Jadi kalau ada orang inabah, kita mengikuti jalan itu gitu ya. Berarti kalau kebalikannya berarti tidak disebut inabah kalau tidak mengikuti orang-orang yang Inabah. ya. Kalau inabah kan kembali. Kalau lawan kembali apa? Pergi atau menjauh. Menjauh. Nah, berarti kalau orang itu inabah kepada Allah, berarti dia mendekat kepada Allah. Berarti dia apa? Fafirru ilallah. Ilallah. Yaitu berlari menuju Allah. Sedangkan kebalikannya, berarti kalau kebalikannya dia itu apa? Berlari bukan menuju kepada Allah, dia berlari menjauhi Allah. Berlari menjauhi Allah. Dia menjauh dari Allah Ta'ala, gitu ya. Nah, ini kata ana gitu ya. Jadi kita sudah mengikuti jalan-jalan orang yang kembali kepada Allah dan tidak mengikuti orang-orang yang tidak kembali pada Allah. Nah, itu ya. Kemudian dari empat ayat tadi, ayat yang kedua apa? Ayat yang kedua terdapat dalam surat yang tadi Ustaz sebutkan adalah surat Ar-Ra'du. Surat yang ke-13 ayat 27. Surat Ar-Ra'du ayat 13, ya surat ke-13 ya, ayat yang ke 27. Di situ kata anaba itu di akhir ya, wa yahdi ilaihi man anaba gitu. Ayo selengkapnya dibaca, dibuka semua, kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak.
Enggak diwawas ingkang sampun ini kepanggih. Wa yaqulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Allahumma bil Quran. Ya, kita bahas dalam kitab ini dibahas bahwa dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-27. Ini ayat ini membahas tentang kata anaba, yang dimaknai anaba adalah kembali ke tempat semula setelah sebelumnya ragu. Jadi konteksnya adalah orang-orang kafir Quraisy saat itu, atau orang kafir itu, mereka tidak meyakini kenabian atau kerasulan Rasulullah. Mana kamu itu katanya nabi, mana buktinya, gitu loh. Maka ketika Allah mendatangkan mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim, gitu ya, maka ada yang anaba, ya, yaitu yang kembali ke tempat semula setelah sebelumnya ragu. Walaupun ada yang tidak anaba, la anaba, ya, ada yang tidak kembali. Kan itu. Berarti di sini anaba ini dimaknai pengakuan terhadap kebenaran Rasulullah setelah adanya bukti-bukti yang jelas. Apa bukti yang jelas? Yaitu mukjizat. Siapa yang anaba? Yang mereka mengakui gitu loh, tentang kebenaran risalah kenabian. Apakah ada yang tidak mengakui? Ada. Iya, gitu ya. Ada. Gitu ya. Contoh yang tidak mengakui namanya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya siapa, nama aslinya? Umar ibnu Hashim bin Hasim. Namanya bagus ya. Rasulullah pada dakwah di Mekah itu, Rasulullah berdoa, ya Allah, kuatkanlah dakwah ini salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hashim. Ya, akhirnya Allah mengabulkannya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Hashim yang kemudian dijuluki Abu Jahal malah memusuhi. Artinya Umar termasuk yang anaba, Umar bin Khattab. Abu Jahal termasuk yang anaba. Gitu. Ya, gitu konteksnya ya. Nah, sekarang tergantung kita. Sekarang kita itu mau yang jadi Umar atau jadi Abu Jahal. Pilih aja, jenengan yang mana? Umar bin Khattab. Gitu. Kalau Umar itu kan kembali kepada Allah setelah adanya bukti-bukti yang diberikan kepada Rasulullah berupa mukjizat ayat-ayat Al-Quran. Ketika mukjizat ayat Al-Quran itu menyentuh hatinya Umar, gitu, maka keraguan dan penolakan sebelumnya itu akan lenyap. Kemudian yang itu adalah penerimaan. Gitu ya. Akhirnya ketika Umar dari rumah keluar rumah bergegas dan berniat untuk membunuh Rasulullah di rumahnya Arqam, ketika melewati rumah adiknya terdengar adiknya sedang baca Quran, maka di tiap gedor itu pintunya didorong dan melihat apa yang kau baca, gitu ya.
Kemudian dibacalah saat itu ayat. Maka saat itulah, maka apa? Mukjizat ayat-ayat suci Al-Quran menyentuh hatinya Umar. Umar. Tentu dia setelah itu tetap bergegas kepada Rasulullah, tetapi bukan lagi untuk membunuh Rasulullah, tetapi ingin mengikuti Rasulullah dengan bersyahadah. Itu ya. Jadi manusia itu semuanya itu sebenarnya di dalam kandungan bertauhid. Gitu lah. Cuma ketika lahir ke dunia, dia kemudian ada dua macam, ada yang bertauhid, ada yang durhaka. Itu nggih? Ustaz. Ya, nah sekarang kita tinggal bisa memilih kita itu yang mana. Gitu ya. Nah itu yang dua ayat tolong nanti dicari terkait dengan An-Naba ya. Nanti disampaikan ke Ustadz pertemuan yang akan datang ya. Nah kita akan masuk kata yang kedua dalam Al-Quran. Istilah inabah dalam Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Anaba. Jangan lupa ananya satu ayunan atau dua ketukan. Anaba yang kedua ini adalah anabna. Ikutin. Anabna. Ya. Nah yang keduanya ini adalah mad tabi'id, dua ayunan. Anabna, ikutin. Anabna. Ya, alhamdulillah. Tadi yang ikutin cuma satu, ini lebih dari satu. Alhamdulillah. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kata anabna di dalam Al-Qur'an cuma terulang sekali, ditulis sekali aja. Kalau kata anaba 4 kali. Ya. Kalau yang anabna tertulis sekali. Nah, ini sebenarnya kata anabna ini tertulis dalam doanya siapa? Nabi Ibrahim. Yang pekan lalu sudah Ustadz bacakan doanya itu. Sudah dihafal belum? Belum. Ya, segera dihafal biar kita itu memiliki sifat, karakter dan mental inabah. Bagaimana doanya? Doa yang diajarkan Ibrahim gimana? Gitu. Mungkin ada yang nanya, loh, katanya suruh ngikutin Rasulullah, kok ini suruh ngikutin Ibrahim? Nah, nanti di ayat ini dijelaskan ya. Kenapa gitu ya? Jadi ada doa yang diajarkan Nabi, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Gitu. Gampang toh? Ini nanti dibaca, dihafalin, diamalkan. Ya, biar kita menjadi orang yang inabah. Ya, cuma kalimatnya pendek kok. Ini kalimatnya pendek tapi kekuatannya itu sebesar gunung. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir ya. Ya, sudah hafal kan? Belum Ustaz. Oh, belum. Oh ya, sudah ikutin Ustaz. Rabbana 'alaika, ikutin. Rabbana alaika Tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Nah, gampang toh, nanti dihafalin di Insyaallah. ini ya, insyaallah. Oh, ini kalau diamalkan insyaallah kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah. Karena kita termasuk orang yang kembali, kalau orang yang inabah itu disambut dengan kasih sayang yang besar dari Allah gitu, kalau orang yang inabah. Nah, biar kita tahu konteksnya kenapa kita harus mengikuti doanya Nabi Ibrahim ini gitu ya. Nah, kita buka Quran terkait dengan kata annabana, yaitu surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah. Surat keberapa nih? Surat yang ke-60. Surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60, ayat yang ke-4. Ini dibaca.
agak panjang. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah, ini dia. Dia dibaca, yang sudah ketemu, yang lainnya bisa menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu la qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Diulang dari hatta tu'minu. Hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amlik. Wa ma Kalau berhentinya jangan di situ, nanti terputus lakanya. Wa ma amliku lak. Nah, itu baru benar ya. Ya udah, dari wama amliku, ulangnya dari situ. wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Artinya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Allahumma rahmah bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran ya. Masyaallah tabarakallah. Jadi karena di sini pertama kita harus menegaskan kenapa kita harus mengikuti Ibrahim, karena ada kata bahwa dalam diri Ibrahim itu Allah bersumpah dengan qad. Ya. Nah, ini hampir sama dengan kalimatnya yang dalam Quran apa? Qad kana lakum fi rasulillahi Uswatun hasanah. Nah, ini sama ya. Qad itu kalau dalam kaidah bahasa Arab Allah bersumpah bahwa dalam diri Rasulullah dan dalam diri dalam diri Ibrahim ada uswah hasanah. Maka kita sering ikutin kedua nabi ini. Yang satu Abul Anbiya, yang satu Khotamun Nabiyyin. Itu ya, sehingga kita boleh ngikutin Ibrahim. Di antaranya doanya ini, gitu kan. Itu ya. Nah, ya kita bahas ya. Lebih jauh kita bahas kaitannya dengan ini ya. Jadi dalam surat Mumtahanah, surat keberapa? 60 apa 61 Mumtahanah itu? 60. Surat 60 ayat 4 ini menjelaskan terkait dengan apa? Nabi Ibrahim itu ingin mendoakan ayahnya. Nah, gitu ya. Agar apa? Agar agar apa? Ayahnya diampuni oleh Allah. Gitu ya.
Itu nggih? Nggih. Konteksnya begitu. Tetapi kemudian Allah apa? Allah melarang mendoakan agar mengampuni dosa orang yang masih kafir, orang yang musyrik. Jadi di sini ada larangan mendoakan kaum musyrikin. Gitu ya. Bolehnya bukan mendoakan agar diampuni, tapi bolehnya mendoakan agar diberikan Hidayah. Saya. Nah itu yang harus digarisbawahi ya. Jenengan doain itu, bos jenengan itu. Bukan Nggih, ya Allah ampunilah bosku, jangan gitu. Tapi ya Allah berilah hidayah berikan pada mereka. Nah, jenengan kok doa gitu ke Allah ngabulin, oh, jenengan pahalanya tinggi sekali. Karena menjadi jenengan peran jenengan kayak nabi. Apa sih peran nabi itu? Menjadi wasilah, menjadi sarana Allah memberikan hidayah. Ya. Berarti kalau peran seperti nabi kita itu berarti perannya apa? Mengikuti atau meneruskan perjuangan Nabi. Gitu ya. Nah, dan dalam ayat ini anna benar dimaknai dengan orang yang bertaubat kepada Allah, gitu ya. Nah, kemudian mungkin jenengan agak ada yang nanya, loh Ustaz, ini ana benar seharusnya ini adalah kata bentukan dari inabah. Kenapa dimaknai bertaubat? Gitu ya. Kenapa maknanya dengan tubuh? Gitu ya. Apa hubungannya antara inabah dan tubuh ilallah? Bagaimana menjelaskannya? Nah, itu nanti soal akan dijelaskan sama Ustaz. Tapi tidak sekarang. Maksudnya nanti akan dijelaskan bab ini setelah 18 kata dalam Quran sudah kita pelajari. Gitu ya. Biar urut ya. Biar nanti tidak lompat-lompat. Ya. Gitu ya. Ya ampun. Nah, waktunya mentelas tuh nih. Belum. Belum. Lama sekali. Belum, Ustaz. Ya udah kita tambahkan satu lagi ya. Nggih. Dari 18 itu yang ketiga adalah unibu. Ikutin. Unibu. Ikutin. Unibu. Kata unibu dalam Quran itu terulang 2 kali. Kata unibu terulang 2 kali. Yaitu dalam surat Hud. Surat ke-11 ayat 88. Dan juga terdapat dalam surat Asy-Syura. Dalam surat yang ke-42 ayat yang ke-10. Gitu ya. Coba kita mulai dari surat Hud, surat ke-11 ayat 88. Di situ kata unibunya di mana? Di akhir ayat. Ya, di akhir Ayat. Di akhir ayat. Bagaimana? Wa ilaihi unib. Dan hanya kepada Allah lah aku inabah. Nah, gitu ya. Ini ayat ini ya langsung saya jelaskan mohon ya, nanti baca sendiri di rumah ya. Nggih. Dalam surat Hud ayat 88 ini konteksnya adalah ketika Nabi Shu'aib, ya, Nabi Shu'aib itu menyeru kepada kaumnya. Ya, siapa Shu'aib itu? Nabi Shu'aib itu seorang nabi yang Allah utus di negeri Madian. Siapa Shu'aib? Itu adalah mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, jadi di situ ada kalimat qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Gitu ya. Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku punya bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Gitu. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi ila billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya.
aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan, ya. Illa asylaha mastata'tu, perbaikan selama aku masih sanggup, dan apa, petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, gitu ya. Wa ma taufiki illa billah, petunjuk taufik yang aku ikuti hanya dari Allah. Alaihi tawakkaltu, dan hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah aku inabah atau Kembali. Nah, masih kita buka kitab tafsir Al-Misbah, ya, kitabnya siapa tadi? M. Quraisyihab. Beliau mensitir penjelasan dari Al-Alama Toba-Tobai, bahwa beliau menjelaskan dalam surat Hud 88 ada kata unibu yang bermakna sesungguhnya, gitu ya. Ada penegasan. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya hanya Allah pemilik segala sesuatu, dan hanya kepada Allah semua hamba bertawakal, dan hanya kepada Allah semua akan inabah, akan Kembali. ya. Dan yang kedua tadi dalam surah Asy-Syura surat 42 ayat 10. Di situ sama kalimatnya, ya. Alaihi rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, gitu ya. Kalau gitu ya. Rabbi, ya Rabbi, gitu ya. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku inabah atau kembali. Nah, dalam surah Asy-Syura 12 ini ada penggunaannya unibu, gitu ya. Ini bentuknya fi'il madhi. Kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama anaba, bentuknya fi'il madhi juga. Yeah. Unibu fi'il apa? Bentuknya sama. Fi'il madhi berarti ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad, ya, sedari dulu sudah apa? Sudah berserah diri kepada Allah, gitu ya. Gitu ya. Cuma kalau Rasulullah fi'il madhi, kalau umatnya Thorik, ya, gitu ya. Karena apakah mudhari itu kait dengan kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Nah, dalam konteks mudhariknya itu ada kata tiba. Tiba itu apa? Ngikutin. Ngikutin apa yang fi'il madhi, yang kata kerja dahulu dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Inna. Kita sudah ikutin Nabi untuk kembali kepada Allah. Baik, nanti tolong rekaman ini diulang-ulang biar dengan pemahaman yang utuh dan benar. Insya Allah terkait dengan kata keempat sampai kata yang 18 akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa'afu minkum fastabiqul khairat billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Sami-sami.